Jangan bosan-bosan ya, ketemu lagi bareng Bu Vivi. Hari ini kita akan kembali membahas materi tentang permasalahan sosial. Nah, setelah beberapa minggu yang lalu kita membicarakan jenis-jenis permasalahan sosial, hari ini pun kita akan kembali lagi mempelajari apa aja sih ragam daripada jenis-jenis permasalahan sosial itu. Kemarin kan kita belajar tentang pengangguran sebagai permasalahan sosial, lalu kemiskinan sebagai permasalahan sosial, dan sekarang hari ini kita akan belajar mengenai kriminalitas sebagai permasalahan sosial. Kalian pasti samar-samar pernah mendengar apa sih kriminalitas itu. Mungkin kalian tahu bahwa kriminalitas itu adalah sebuah tindakan kejahatan. Ternyata secara definitif kriminalitas itu adalah tindakan yang melanggar undang-undang atau aturan yang berlaku. Kenapa sih Bu kriminalitas ini disebut sebagai permasalahan sosial? Karena kriminalitas ini cenderung meresahkan masyarakat. Makanya segala sesuatu yang dianggap meresahkan masyarakat itu disebut sebagai permasalahan sosial. Ada 5 faktor terjadinya suatu kriminalitas di masyarakat. Yang pertama, ada mentalitas yang labil. Jadi kalau misalkan seseorang yang melakukan sebuah tindakan kriminalitas, itu biasanya mereka cenderung memiliki mentalitas yang labil karena mentalnya belum matang, mentalnya belum sempurna. Itulah kenapa kriminalitas itu biasanya banyak dijumpai pada anak-anak remaja, pada anak-anak yang berusia tanggung, yang mana mereka belum memiliki mentalitas yang sempurna, belum memiliki mentalitas yang matang. Yang kedua, ada tingkat pengangguran yang tinggi. Pada bab pengangguran pun sudah kita banyak bahas ya. Pengangguran itu selain menciptakan kemiskinan, juga dia menciptakan kriminalitas. Makanya pengangguran ini disebut permasalahan. Yang ketiga, ada pertentangan dan persaingan kebudayaan. Nah, di Indonesia sebagai negara yang multikultural, sebagai negara yang banyak sekali kebudayaan, tentu saja antar kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain tentu tidak selalu aman tentram. Jadi akan adalah waktu dimana antar kebudayaan ini mengalami pergesekan satu sama lain. Makanya pertentangan antar kebudayaan ini tentu saja bisa menciptakan kriminalitas. Yang ketiga, ada kepadatan penduduk. Jadi semakin padat suatu penduduk di satu pulau itu ternyata memicu terjadinya kriminalitas. Contohnya di kota Jakarta, penduduknya yang sangat padat itu ternyata memicu terjadinya pertentangan, memicu terjadinya kriminalitas. Karena semakin banyak penduduk, mereka akan semakin padat, mereka akan semakin pengap, mereka akan semakin mudah untuk bergesekan antar satu dengan yang lainnya. Apalagi didukung dengan faktor cuaca yang sangat panas, lalu kemacetan dan lain sebagainya. Makanya hal-hal seperti kriminalitas banyak kita jumpai di kota-kota yang padat penduduk atau di pulau-pulau yang padat penduduk. Pulau Jawa ini menjadi pulau yang penduduknya juga sangat padat. Makanya kalian jangan heran apabila di Pulau Jawa atau di kota-kota yang padat penduduk itu sering terjadi kriminalitas. Yang kelima, ada perbedaan distribusi kebudayaan. Jadi apabila pemerintah membeda-bedakan distribusi antar budaya yang satu dengan budaya yang lain, itu tentu memicu terjadinya kriminalitas, memicu terjadinya pertentangan, memicu terjadinya persaingan, memicu terjadinya pergesekan. Katakanlah perbedaan distribusi kebudayaan ini pilih kasih antar budaya yang satu dengan budaya yang lain. Selanjutnya, ada motif-motif terjadinya tindak kriminalitas. Biasanya tindak kriminalitas ini dipicu oleh hal-hal berikut. Yang pertama, memuaskan kecenderungan keserakahan. Jadi apabila seseorang tadi memiliki mentalitas yang labil, biasanya mereka ingin menunjukkan jati dirinya, atau misalkan mereka biasanya ingin memunculkan perasaan-perasaan bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat berani, bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat gagah. Makanya kecenderungan untuk menunjukkan keserakahan ini memicu terjadinya kriminalitas. Yang kedua, meningkatnya agresivitas. Ketika kriminalitas muncul, biasanya hal itu juga dipicu oleh agresivitas yang meningkat. Orang-orang yang
melakukan tindak kriminalitas, mereka akan lebih pemarah, mereka akan lebih emosi, mereka akan lebih menunjukkan agresivitasnya dengan cara memukul, dengan cara mencuri, dengan cara apapun yang dia ingin menunjukkan bahwa dirinya itu agresif, bahwa dirinya itu serakah, bahwa dia itu berani melakukannya gitu loh. Jadi hal-hal seperti itu biasanya memicu terjadinya tindak kriminalitas. Yang ketiga, itu ada pembawaan patologis. Patologis itu individu. Salah satu pemicu kriminalitas juga adalah karena individu. Jadi individunya sudah abnormal, individu tersebut sudah abnormal dari awal. Yang kelima ada konflik batin sendiri. Nah, biasanya orang-orang yang sedang memiliki konflik batin, dia sedang kesal terhadap sesuatu, biasanya dia melampiaskan atau mencari pelarian dengan memukul orang agar konflik batinnya terlupakan. Lalu apa aja sih dampak-dampak negatif yang diakibatkan oleh kriminalitas? Ya tentu saja kriminalitas itu tentu sangat merugikan. Merugikan siapa, Bu? Ya merugikan orang lain, merugikan pihak lain, merugikan masyarakat sekitar, merugikan negara. Biasanya apabila di suatu negara kriminalitasnya tinggi, itu juga mencoreng nama baik. Lalu merugikan stabilitas umum. Jadi ketika kriminalitas meningkat, tinggi terjadi, akhirnya stabilitas masyarakat menjadi tidak stabil kan. Akhirnya masyarakat merasa resah, merasa takut keluar rumah gara-gara ada begal. Akhirnya masyarakat menjadi takut keluar malam dan lain sebagainya. Itu kan merugikan stabilitas masyarakat. Akhirnya gara-gara takut ada begal, yang harusnya tukang bakso berjualan di malam hari karena takut akhirnya tidak berjualan. Itu kan merugikan stabilitas juga. Lalu yang terakhir, menimbulkan trauma. Tentu saja orang-orang yang pernah terkena begal, dia akan trauma lagi untuk keluar malam, dia akan trauma lagi untuk membawa motor. Jadi kriminalitas ini tentu menimbulkan trauma di hati masyarakat. Ada nggak sih, Bu, upaya-upaya untuk menghentikan kriminalitas ini? Tentu saja, biasanya hal-hal yang perlu dilakukan adalah meningkatkan sanksi. Jadi meningkatkan sanksi hukum, jadi hukumannya diperberat agar mereka merasa jera untuk tidak melakukannya lagi. Atau misalkan meningkatkan peran serta orang tua. Jadi untuk menekan kriminalitas, peran orang tua tentu sangat penting, peran keluarga tentu sangat penting. Lalu selanjutnya, selektif terhadap munculnya budaya asing. Jadi kita harus melihat dulu nih budaya-budaya asing yang muncul dari barat, yang muncul dari negara lain. Apabila masuk ke Indonesia, kita harus selektif, kita harus lihat dulu budayanya bagus atau tidak bila ditiru. Contohnya, Korea Selatan, masyarakatnya cenderung selalu minum soju. Soju itu adalah minuman beralkohol. Apabila kebudayaan minum soju ini dibawa ke Indonesia, tentu itu menjadi buruk. Karena kenapa orang Korea Selatan minum soju? Sebab di negara tersebut hawanya sangat dingin, makanya minum minuman beralkohol untuk menghangatkan. Apabila kebudayaan tersebut masuk ke Indonesia, bukan menghangatkan badan, karena Indonesia ini sudah menjadi negara tropis. Apabila orang-orangnya atau masyarakatnya minum minuman beralkohol, yang ada mereka mabuk, yang ada mereka kebelenger, mereka pusing dan lain sebagainya. Makanya hal-hal itu disebut meresahkan. Dan yang paling parah lagi, apabila ada oknum yang meminum minuman alkohol, mereka melakukan pelampiasan dengan joget-joget di jalanan atau misalkan nari-nari di jalanan malam hari. Itu kan juga meresahkan. Ada juga salah satu upayanya, yaitu kita sendiri ikut menjaga kelestarian umum, kita ikut menjaga ketertiban umum, kita ikut berperan serta dalam menjaga keutuhan bersama, seperti ikut menjaga pos kamling di malam hari, atau misalkan ikut ronda keliling kampung setiap malam minggu gitu, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada melakukan pelatihan atau kursus. Apabila seseorang disibukkan dengan pelatihan dan kursus-kursus, mereka akan menjadi lupa, mereka akan menjadi sibuk ke dalam hal-hal yang positif, ya kan? Makanya pelatihan dan kursus ini sangat efektif untuk menekan tingkat kriminalitas, karena mereka akan dilarikan fokusnya, dilarikan perhatiannya, dialihkan rasa penasarannya ke hal-hal yang positif. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan kriminalitas. Minggu depan mari kita membahas 3 ragam permasalahan sosial yang terakhir. Jadi ditunggu aja ya. Dah.